Kalau kita lihat Pak Yoyo ya, dari tentara dia jadi pengusaha bisa sukses. Dari pengusaha dia menjadi politisi, jadi bupati, juga termasuk salah satu bupati yang sukses. Kuncinya adalah kemauan. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Ya. Kalau dipikirkan tentara jadi pengusaha gimana urusannya itu? Pengusaha jadi politisi gimana urusannya? Tapi karena dia ada passion, ada kemauan, apapun juga bisa. Nah, tadi beliau ada mention di desa-desa itu persoalannya banyak. Kita semua tahu persoalannya banyak, tapi potensinya juga besar kan. Jangan sampai persoalan itu menutupi potensi yang ada. Kita kan lebih cenderung kadang-kadang lebih melihat apa yang kita tidak punya, sehingga kita lupa bahwa kita punya sesuatu yang lebih banyak gitu. Nah, itu perlu ada passion kayak Pak Yoyo begitu. Nah, tentunya persoalan di desa banyak, makanya pemerintah menyadari BUMDes ini salah satu faktor untuk bisa sukses bukan hanya uang, karena kalau uang dari dana desa itu bisa dialokasikan, nggak seberapa, tapi adalah manajemen, resources management di desa. Ada desa-desa yang kebetulan dekat sama kota, resources manajemennya ada, BUMDesnya cenderung sukses. Tapi ada desa-desa yang banyak desa-desa yang jauh dari kota, resources manajemennya nggak ada, BUMDes itu akan sulit untuk sukses. Nah, kenapa ada BUMDes di daerah-daerah terpencil yang sukses? Itu ada pendampingan. Nah, sekarang kita dibantu sama Bank BNI sama Bank BRI. Bank BNI itu sudah melakukan pendampingan ke 700 BUMDes. Saya lupa Bank BNI ada berapa, BRI ada berapa. Tapi BUMDes kita kan ada 74.954 desa. Jadi nggak bisa rely on pendampingannya dari dua bank itu aja kan. Nah, makanya pemerintah membentuk satu holding supaya tujuannya memastikan bahwa setiap BUMDes itu mendapatkan pendampingan. Ya, dengan setiap BUMDes mendapatkan pendampingan, harapannya chance untuk BUMDes tersebut menjadi sukses akan lebih besar. Itu pun juga tidak cukup. Nih kita lagi dalam proses menggodok modelnya kayak gimana sih? Karena melakukan satu bisnis model itu penting sekali gitu. Nah, termasuk kita melibatkan Pak Tantri Abeng yang pakar manajemen, yang kebetulan beliau juga sudah mempunyai konsep, kalau yang istilah beliau dulu namanya Badan Usaha Rakyat, BUMR Pak ya. Ada pepatah kan, kalau mau jadi orang pinter deketin orang pinter, kalau mau jadi orang kaya deketin orang kaya, kalau mau jadi orang sukses deketin orang sukses. Nah, kita deketin Pak Tantri Abeng jadi tiga-tiganya, beliau pinter, kaya, dan sukses gitu. Nah, jadi kita ajak, dan kebetulan Pak Tantri Abeng juga ada passion untuk sharing, dia punya knowledge sama itu untuk membangun desa-desa. Nah, mari kita sama-sama. Persoalannya, kita ini kadang-kadang memulai sesuatu nggak bisa nunggu sempurna dulu kan. Kalau kita nunggu sempurna, kita nggak akan pernah bisa mulai. Nah, tapi sadar bahwa kita memulai sesuatu tidak dengan sempurna, pasti dalam perjalanan itu pasti ada soal kan. Nah, ini attitude penting nih. Kalau ada soal jangan saling menyalahkan. Kalau ada soal mari kita sama-sama perbaiki supaya soal itu bisa selesai. Yang terjadi sekarang begitu ada soal kita saling menyalahkan, akhirnya mematikan ide-ide yang bagus itu. Nah, kita negara kita ini juga hampir terpecah nih. Makanya kita penting, justru kita berbeda itu kita bisa saling mengisi kan. Kemarin saya katakan kita hidup diciptakan ada laki-laki ada perempuan, kita kawin. Kita nggak bisa expect pasangan kita harus jadi kayak kita kan. Kalau kita laki-laki pasangan kita expect jadi laki-laki, kalian pusing semua nanti. Ya, justru karena kita beda saling ngisi. Nah, jadi Pak Bupati, kita sudah pikirkan itu Pak. Ya, mungkin dari pengalaman 700 BUMDes yang berhasil didampingi BNI dan beberapa ratus BUMDes dijamin BRI itu juga sudah dimasukkan untuk membentuk satu model di holdingnya. Ditambah nanti kita ada satu task force sendiri yang melibatkan Pak Tantri juga untuk lebih mempertajam bentuk pendampingannya itu gimana. Di samping salah satu holding. Tapi bapak-bapak masih harus ada yakin bahwa BUMDes itu bisa membuat desa itu menjadi mandiri. Contohnya udah ada kan, ada BUMDes di Ponggok yang pendapatannya 9 miliar, ada BUMDes di Bali yang pendapatannya 30 miliar gitu. Contoh udah ada.
Jadi, nah itu satu kreativitas karena setiap desa kebutuhannya beda-beda, usahanya beda. Sekarang Bapak Presiden menginstruksikan setiap desa kalau bisa harus dibikin embung. Embung itu juga bisa jadi opportunity untuk BUMDes. Karena embung itu BUMDes bisa piara ikan di situ, di samping fungsi utamanya sebagai irigasi. Ikan itu kan juga satu bisnis opportunity juga kan. Dari ikan itu BUMDes juga bisa membuat saung-saung, orang bisa mancing, jadi pariwisata. Dari mancing ntar orang BUMDes bisa bikin food court, ibu-ibu yang masak di situ, itu food courtnya. Jadi opportunity-nya banyak. Tadi saya datang karena kepagian, saya ngerokok sebentar di bawah. Ketemu sama kepala desa dari Bengkulu. Dia tanya, apa di Bengkulu nggak ada apa-apa? Saya bilang di Bengkulu ada kantor kepala desa nggak? Ada. Di kantor kepala desa kalau malam kosong nggak? Kosong. BUMDes bisa beli proyektor misalnya. Sekarang kan proyektor murah tuh paling 10-20 juta. Ya, tiap malam bikin kayak bioskop, ya bioskop amatiran gitu kan di desa ya. Satu orang dicat 1.000-2.000 nonton itu juga bisa mendekatkan masyarakat misalnya. Di samping program-program desa juga bisa disisipkan di dalam bioskop desa tersebut. Nanti ada bioskop bisa dibikin food court, habis nonton bioskop biasanya butuh beli makanan atau lain-lain. Sebetulnya opportunity-nya banyak. Opportunity-nya banyak. Ya. Tinggal nah ini makanya kayak Pak Tantri bilang, jadi nanti dari holding itu ada yang sistem yang mendampingi manajemennya, tapi juga ada yang mendampingi teknikalnya, tergantung dari desa-desa tersebut potensinya apa aja saja. Bisa pertanian, pasca panen dalam hal ini, bisa pariwisata, bisa macam-macam. Jadi semua itu potensinya banyak. Indonesia negara yang kaya, Indonesia negara yang di-bless di dunia, negara dengan lahan tropis nomor 2 terbesar di dunia. Brasil seperti saya katakan kemarin, negara dengan lahan tropis terbesar di dunia, bisa mengkonvert dari negara yang beberapa puluh tahun yang lalu inflasinya 1000%, dengan memanfaatkan pertaniannya, Brasil sekarang bisa menjadi negara dengan GDP 2 triliun dolar, menjadi negara nomor 10 terbesar di dunia. Nah, Indonesia sebetulnya kan resourcesnya lebih besar dari Brasil. Memang kita lahan tropisnya tidak sebesar Brasil, tapi kita punya garis pantai nomor 2 terbesar di dunia. Itu bisa pariwisata sama potensi perikanan, kita bisa manfaatkan. Labuan Bajo yang daerah tertinggal sekarang menjadi tidak tertinggal karena kita kelola pariwisatanya misalnya ya. Ponggok tuh daerah tertinggal, tidak punya potensi wisata, sekarang menjadi Bunakennya Jawa Tengah. Padahal nggak ada kali, nggak ada laut di sana, cuma ada sumber mata air aja. Sekarang bisa bikin kolam dijadikan miniatur Bunaken. Jadi orang berenang di sana itu lebih fun daripada berenang di Bunaken misalnya. Ya. Nah, itu tergantung kreativitasnya. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan. Kita mempunyai angkatan kerja nomor 3 terbesar di dunia. Kita punya adat istiadat, ada 1.200 suku adat di Indonesia dari 5.000 suku adat di dunia. Berarti 20% lebih suku adat itu ada di Indonesia. Berarti ada potensi pariwisata melalui tari-tarian, budaya, ada potensi kuliner dan lain sebagainya. Jadi desa-desa itu kayak di Manado. Manado sekarang gubernurnya itu sangat proaktif membuka direct flight ke 5 kota di China. Jadi dari target 16.000 mendatangkan wisatawan tahun ini dalam 1 tahun, 3 bulan sudah mencapai 30.000. Tentunya ada persoalan baru karena mereka tidak expect begitu cepat. Sekarang kurang restoran di sana. Karena tadinya yang datang ke restoran itu paling puluhan orang, sekarang datang 5 bis. Jadi turis itu kalau mau antri makanan bisa 3 jam karena kokinya cuma 3. Nah, itu BUMDes kita bikin di sana untuk bikin food court ibu-ibu masak. Ya. Jadi potensinya Indonesia itu besar, tinggal kreativitas kita tumbuhkan. Tentunya nanti pemerintah pusat seperti kayak Pak Tantri katakan akan memberikan pendampingan lah, menstimulus baik dari segi finansial maupun dari segi teknikal maupun dari segi manajemen. Jadi Pak Yoyo, jadi kita akan lakukan itu Pak. Dari beberapa 2.000 yang udah jadi itu akan kita capture, kita cloning untuk kita lebih pertajam lagi supaya holding ini bisa memastikan bahwa setiap BUMDes
Persoalan pasti ada ya, tapi kalau di bahasa Inggris itu ada pepatah, it is difficult but possible. Bukan it is possible but difficult. Nah, saya yakin kadang-kadang kita mau masa depan kita itu gimana sih? Karena the best way to create our future adalah dengan kita menciptakan future kita sendiri itu. Nah, BUMDes itu salah satu cara untuk kita meng-create future kita di desa-desa.